Okey. Ini adalah visi dan misi perseroan. Pada tahun ini kami menyesuaikan visi dan misi kami menjadi sebagai berikut. Visi, tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Misi, inovasi dalam nutrisi. Slide seterusnya. Berikut ini adalah milestone perseroan. Pada tahun 2022, pada segmen dairy product, kami meluncurkan produk baru di antaranya susu coklat caramel dan salted caramel serta yogurt rasa Thai tea. Sedangkan pada segmen premium consumer foods, kami meluncurkan sausage Kanzler singles gochujang dan Kanzler singles meatballs hot. Seluruh produk yang diluncurkan mendapat respons yang positif dari pelanggan sehingga turut mendukung pertumbuhan bisnes perseroan di tahun 2022. Slide seterusnya. Ini adalah beberapa produk yang terdiri dari segmen produk olahan susu dan makanan consumer premium. Slide seterusnya. Bahagian ini adalah kekuatan kami sebagai produser minuman susu dan makanan consumer premium di Indonesia. Kami adalah pembuat kategori yang kuat dan dalam membanggakan dan meluncurkan produk-produk inovatif yang sukses di pasar yang juga memiliki infrastruktur, distribusi dan jaringan logistik rantai dingin, cold chain dan jaringan gudangan yang dapat diandalkan. Slide seterusnya. Berikut ini adalah susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Slide seterusnya. Berikut ini adalah susunan pemegang saham Cimori per tanggal 28 Februari 2023. General Atlantic telah menjadi pemegang saham perseroan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan presentasi kepemilikan saham sebesar 5,64%. Total pemegang saham perseroan adalah 3,202 pada tanggal 28 Februari 2023. Seterusnya, berikut ini adalah beberapa penghargaan dan sertifikasi yang berhasil diraih oleh perseroan pada tahun 2022. Slide seterusnya. Berikut ini adalah ringkasan dari kinerja kami secara financial dan non-financial pada tahun 2022. Okey. Kita akan masuk ke hasil RUPS tahunan. Slide seterusnya. Dapat kami sampaikan untuk hasil RUPS tahun 6 April, tahunan 6 April 2023, hari ini bahawa RUPS perseroan menyetujui untuk dividen tunai sejumlah RM525,427,810 atau 52,37% dari laba bersih perseroan tahun bukuan yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2022 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan recording date pada tanggal 26 April 2023. Sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar RM70 dengan memperhatikan peraturan perbajakan yang berlaku. Kita akan masuk ke kinerja kewangan. Slide seterusnya. Ya. Penjualan bersih tumbuh 56% dari sebesar RM4,095,7 miliar pada tahun 2021 menjadi 6,378,3 miliar pada tahun 2022. Penjualan neto dari produk olahan susu mencapai sebesar RM3,534,1 miliar dari RM2,651,0 miliar pada tahun 2021. Sedangkan penjualan neto dari makanan konsumsi meningkat menjadi sebesar RM2,844,2 miliar di tahun 2022 dari RM1,444,7 miliar pada tahun 2021. Kontribusi masing-masing segmen tersebut terhadap penjualan neto perseroan tercatat masing-masing sebesar
55.4% dan 44.6%. Peningkatan penjualan bersih perseroan didukung oleh pertumbuhan penjualan bersih yang signifikan di pasar domestik, meningkat dari sebesar rupiah 4,077,2 miliar tahun 2021 menjadi rupiah 6,337,2 miliar pada tahun 2022. Laba bersih perseroan meningkat menjadi rupiah 1,060,6 miliar atau lebih tinggi sekitar 34.2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih yang signifikan tersebut ditopang oleh peningkatan kontribusi penjualan dari segmen dairy dan consumer foods. Segmen dairy mencetak kenaikan penjualan sebesar 33% dan segmen consumer foods mencetak pertumbuhan penjualan sebesar 97%. Dalam laba bruto pada tahun 2022, laba bruto mencapai sebesar rupiah 2,668,5 miliar, tumbuh 35% dari rupiah 1,973,0 miliar di tahun 2021. Laba usaha pada tahun 2022, laba usaha mencapai sebesar rupiah 1,255,6 miliar, tumbuh 24.7% dari rupiah 1,006,7 miliar di tahun 2021, didukung oleh kinerja penjualan yang positif di tahun 2022. Total EBITDA pada tahun 2022 dengan total EBITDA mencapai sebesar rupiah 1,367 miliar atau meningkat 27% dari rupiah 1,077 miliar pada akhir 2021. Total aset pada tahun 2022 dengan total aset perseroan sebesar rupiah 6,223,3 miliar meningkat 11% dari rupiah 5,603,8 miliar pada akhir tahun 2021. Kenaikan aset ini terutama berasal dari pertumbuhan aset tidak lancar. Dalam total liabilitas pada tahun 2022 tercatat sebesar rupiah 964,9 miliar meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar rupiah 906,84 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh di antaranya peningkatan liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yang mencapai rupiah 915,8 miliar dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar rupiah 844,8 miliar. Total ekuitas mencapai rupiah 5,258,3 miliar pada tahun 2022 dibandingkan rupiah 4,696,9 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang tercatat sebesar rupiah 1,451,4 miliar pada tahun 2022 dari rupiah 890 miliar. Produk susu premium kami terdiri dari produk yogurt dan susu yang dipasarkan dengan merek Cimuri. Cimuri telah membangun rekam jejak yang solid dalam mempelopori pengembangan segmen produk susu dengan terus menghadirkan inovasi, fungsionalitas dan kemasan produk yang baru dan segar ke pasar. Pada tahun 2022, bidang usaha susu premium meraih pertumbuhan penjualan bersih sebesar 33% menjadi rupiah 3,53 triliun dibandingkan dengan 3,53 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjualan dari segmen produk susu ini berkontribusi sebesar 55% terhadap total penjualan bersih di tahun 2022. Dalam bidang usaha makanan konsumer premium Cimuri memproduksi dan menjual berbagai produk kuliner berbasis protein dari produk-produk sausage, nugget ayam, daging lancun dan bakso. Produk-produk ini dipasarkan di bawah merek Kanzler. Produk daging olahan kami terdiri dari kategori produk siap masak untuk konsumsi
di rumah dan produk premium siap saji bagi kelompok konsumer kaum muda dan generasi milenial. Kami merupakan pelopor untuk kategori produk premium siap saji. Produk Kanzler Singles merupakan produk sausage siap saji yang pertama di pasar. Bukti dari kemampuan kami di bidang inovasi produk. Bidang usaha makanan konsumer premium berhasil meraih pertumbuhan usaha yang signifikan di tahun 2022 dengan peningkatan penjualan bersih lebih dari 97% mencapai sebesar rupiah 2,84 triliun. Di akhir tahun 2022, penjualan di outlet retail moden menyumbang 51,2% dari penjualan bersih perseroan 2022. Sedangkan outlet perdagangan umum menyumbang 34,2%. Jaringan eksklusif dan terdiferensiasi kami, Miss Cemuri, juga mencatat perkembangan positif melalui pembukaan 179 Miss Cemuri Center serta menyumbangkan 9% dari seluruh penjualan bersih perseroan di tahun 2022. Miss Cemuri atau MCM berawal dari visi untuk memperdayakan kaum wanita berpenghasilan menengah ke bawah agar dapat menjadi lebih sejahtera dan untuk membantu mengatasi kes kekurangan gizi di Indonesia melalui akses yang lebih luas ke makanan sihat berbasis protein. Sejak diluncurkan di tahun 2013, MCM telah berkembang menjadi jalur distribusi eksklusif langsung ke konsumer bagi perseroan yang menyumbang sekitar 9% dari total penjualan bersih perseroan di tahun 2022. Tenaga penjualan wanita ini membangun model pengusahaan penjualan langsung yang personal guna meraih kepercayaan dan membangun hubungan baik dengan konsumer, khususnya para konsumer wanita yang bertanggungjawab atas keputusan pembelian rumah tangga. Agen MCM yang baru direkrut menerima pelatihan yang komprehensif untuk menjadi pengusaha mikro dan duta produk kami bagi komunitas lokal mereka. Agen baru juga menerima seragam MCM dan tas pendingin untuk menyimpan dan membawa produk Cemuri. Di akhir tahun 2022, Miss Cemuri meliputi sebanyak 4,164 agen penjualan yang beroperasi melalui lebih dari 170 MCM Center di Jawa, Bali dan Sumatera. Dari aspek komitmen dan penerapan inisiatif lingkungan sosial dan tata kelola ESG, halaman seterusnya. Perseroan telah memiliki pilar keberlanjutan Cemuri yang terdiri dari pelestarian lingkungan bisnes yang inklusif dan keberlanjutan integratis produk dan kesejahteraan karyawan. Pilar keberlanjutan ini memuat inisiatif-inisiatif kami dalam aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Slide seterusnya. Ini adalah beberapa upaya kami dalam pelestarian lingkungan. Program-program kami untuk mengurangi limbah plastik, emisi gas, rumah, kaca dan limbah air telah mencatat perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Cemuri akan terus mencari peluang untuk memperluas, menyempurnakan dan memperdalam program-program reduce, reuse and recycle 3R yang menurunkan jejak lingkungannya. Program kemitraan peternak sapi kami terus menjadi inisiatif penting dalam upaya kami untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal. Melalui kerjasama dengan berbagai koperasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kami telah berhasil menyentuh kehidupan dari lebih daripada 17,000 peternak sapi kecil dan keluarganya dengan mengajak mereka untuk menjadi pemasok susu segar. Dalam rangka melindungi ternak mereka dari wabak kuku dan mulut menerpa beberapa daerah di Indonesia di tahun 2022,
Kami menerapkan inisiatif untuk membentuk mengendalikan penyebaran penyakit ini dengan mengkoordinasikan sesi-sesi vaksinal massal bersama pemerintah setempat. Proses produksi Cimori telah lulus audit di bidang praktik manufaktur yang baik atau dalam bahasa Inggeris Good Manufacturing Process Practice atau JMP dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meraih sertifikasi Food Control dan the Hazard Analysis and Critical Control Points standard international yang menetapkan pencaratan pengendalian keamanan dengan pangan yang efektif. Selain itu, pabrik dairy kami di Sentul juga telah meraih sertifikasi ISO 22000 untuk sistem pengendalian keamanan pangan. Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga kami yang berperan penting dalam pencapaian visi dan misi kami. Kami menerapkan prinsip keragaman, inklusif dan perlakuan setara dalam praktik manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan perekrutan, promosi, perkembangan serta pemberian penghargaan dan kompensasi. Sejalan dengan komitmen ini, kami telah memiliki kebijakan dan prosedur perekrutan kandidat disabilitas untuk posisi-posisi tertentu. Pada tahun 2022, kami telah mempekerjakan sebanyak 20 karyawan disabilitas. Dengan itu, akhirnya presentasi saya untuk Public Expo.